Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat cahaya hati dimanapun Anda berada, dan para pecinta kajian malam Lailatul Qadar cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para hantar serta pemburu malam-malam Lailatul Qadar yang insya-Allah diberikan nikmat sehat wal afiat dan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada kalimat yang pantas kita ucapkan di malam yang ke-24 ini, di hari ke-23, selain daripada ucapan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu Akbar. Mudah-mudahan dengan kalimat ini Allah tambahkan kita nikmat umur kita diberkahi oleh Allah. Allah berikan kita nikmat sehat, dengan sehat kita mampu banyak beramal soleh dan berbuat kebaikan. Allah berikan kita nikmat rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, rezeki yang menghantarkan kita ke tempat-tempat yang berkah. Wabil khusus ke kota Mekah, sujud di hadapan Ka'bah, wukuf di padang Arafah, dan insya Allah rezeki yang mengakhirkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Setelah rezeki itu membimbing anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah sama-sama kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaktubkan oleh baginda Nabi Muhammad di dalam kalamnya, yang dimaktubkan oleh salah satu ulama, Syekh Syahid Ahmad Al-Hashimi, ke dalam buku Syarah Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Apa yang terjadi? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang mampu membuat menjadi penyesalan manusia. Jadi salah satu ada 3, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuat manusia itu menyesal. Jadi apa yang terjadi? Penyesalan manusia ini dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ternyata di dalam Al-Qur'an begitu banyak, cuman yang diangkat oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi ada 3. Apa yang 3 tersebut? Yang pertama adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kalamnya manusia yang dituliskan oleh Allah jauh sebelum Allah menciptakan manusia. Apa bunyi kalamnya? Lau annani kafatan fa'akuna minal muhsinin. Ya Allah, andaikan engkau berikan aku kesempatan hidup sekali lagi, ya Allah, aku ingin banyak berbuat baik. Subhanallah. Ternyata satu hal yang dilupakan oleh manusia dari begitu banyak penyesalannya di waktu hidup adalah, yaitu dia menyesal waktu hidup, lupa berbuat baik. Maka mari sama-sama pemirsa, para jamaah cahaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada hebatnya malam Lailatul Qadar. Dapat pun bertemu kita dengan malam Lailatul Qadar, tak ada artinya kalau kita tidak berbuat baik kepada makhluk-makhluknya Allah yang ada di muka bumi ini. Maka makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini harus kita baiki, harus kita sayangi, harus kita cintai. Bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi, tidaklah beriman seseorang, itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sampai dia menyukai atau mencintai saudaranya, hatta yuhibbu akhihi faka'annama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Subhanallah. Maka mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah di malam Lailatul Qadar ini. Apa munajatnya? Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertambah baik.
Lalu timbul pertanyaan, kepada siapa kita harus berbuat baik? Yang pertama tentu kita harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini yang bernama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa kekasih Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kedua orang tua kita, birrul walidain. Siapa di antara kedua orang tua kita yang pertama kali harus kita baiki? Kata Nabi Muhammad SAW, ummuka, ummuka, ummuka wa abuka. Ibumu, 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 baru ayahmu. Subhanallah, betapa luar biasa dan dahsyatnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa sebab kok ibu sebanyak 3 kali, ayah hanya 1 kali? Karena ibu yang mohon maaf lahir batin mengandung kita. Ibu yang memperjuangkan kita wahnan ala wahnin sampai lahir kita ke muka bumi dan seperti saat ini. Kemudian ibu yang menyusui kita 2 tahun lamanya. Ibu yang membersihkan popok kita. Ibu yang membersihkan kotoran kita. Bahkan ibu yang mengenalkan kita dengan ayah kita. Dan bahkan sampai-sampai ibu yang membela ayah kita di saat kita berprasangka tentang buruknya ayah kita. Subhanallah. Nah, oleh sebab itu para sahabat pemisah jamaah cahaya ini menurut Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita berbuat baik kepada ayah dan ibu kita? Allah yarham. Maka jangan sampai kita tidak berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Bersegeralah kita berbuat baik. Karena Masya Allah luar biasa. La tadakhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Siapa ya Rasulullah? Kata sahabat, anak yang membentak orang tuanya. Bahkan sampai-sampai ragima anfu li'abdin, celaka, sengsara salah satu di antara kalian, wahai hambaku. Siapa ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, tadakhulul Ramadan, barang siapa yang dia masuk ke dalam bulan Ramadan hatta yakhruj Ramadan, sampai Ramadan itu berakhir, falam yaghfir lahu, akan tetapi dia tidak diampunkan. Masya Allah. Siapa mereka ya Rasul? Mereka yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya semasa hidupnya dan akhirnya semasa matinya. Subhanallah, luar biasa. Maka yuk sama-sama belajar kita dari kisah-kisah orang yang berbuat baik kepada orang tuanya. Lihat kisah penderitaan Uwais Al-Qarni. Ya, seorang anak yang mohon maaf lahir batin doanya menjadi doa yang mustajabah, sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan pesan kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga kepada Sayyidina Umar dan juga kepada Sayyidina Ali. Nanti akan ada seorang pemuda yang datang ke kota Mekah ini dan mintalah doa kepadanya, karena doanya adalah doa yang mustajabah. Apa amalan daripada Uwais Al-Qarni kok bisa doanya menjadi doa yang mustajabah? Apapun yang dia minta tidak pernah ditolak oleh Allah. Yuk kita belajar dari Uwais Al-Qarni. Ternyata apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni tidak pernah berkata tidak setiap permintaan ibunya. Selagi permintaan itu positif, Uwais selalu penuhi. Apa yang terjadi? Di saat ibunya tua renta, Uwais dilahirkan tanpa ayah, Uwais dibesarkan tanpa ayah, Uwais punya ibu yang cacat. Kemudian apa yang terjadi? Uwais di saat tumbuh remaja, ya, Uwais di saat itu ibunya sudah mulai tua renta, dan kemudian ibunya berkata, wahai Uwais, anakku, bolehkah aku minta satu permintaan? Dengankan satu, berapapun ibu minta aku akan penuhi. Apa yang mau ibu minta? Bisakah sekiranya aku berangkat haji? Karena aku sudah tua, wahai Uwais. Tidak mungkin lagi. Dan kemudian keadaan tubuhku, fisikku sudah tak mungkin. Apa yang terjadi? Tidak ada yang tidak mungkin, Bu. Tahun depan ibu berangkat haji. Dengan tegar Uwais menjawab. Padahal dia tidak tahu dari mana sumber uangnya. Dia tidak tahu dari mana nanti cara bagaimana bentuk berangkatnya. Tapi dia punya prinsip. Apapun permintaan ibu, selagi itu demi kepentingan akhirat, Uwais tidak pernah mau menolaknya. Sudahkah kita seperti Uwais? Lalu apa yang terjadi? Setelah dia menjawab seperti itu, malam harinya berbicara dengan ibunya, berdialog dengan ibunya. Pagi harinya Uwais berpikir, dia pecahkan celengannya. Dan ternyata celengannya tak cukup untuk memberangkatkan ibunya haji.
Akhirnya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ibuku minta berangkat haji, ya Allah." Allah berikan kemudahan kepada Uwais. Lihat, man yarhamu fid dunya wa yarhamullahu minal malaikati sama. Barang siapa yang mencintai kekasih Allah di muka bumi, maka Allah akan perintahkan malaikat-malaikat yang ada di langit untuk mencintai orang tersebut. Subhanallah. Barang siapa yang menyayangi makhluk-makhluk Allah di muka bumi, maka Allah perintahkan malaikat-malaikat langit untuk menyayangi orang tersebut. Ya Rabb, luar biasa. Ketika kita berbuat baik, in ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya ketika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan untuk dirimu sendiri. Saat ini kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka suatu saat nanti kita menjadi orang tua yang sudah tua renta dan tak berdaya, maka anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Begitu sebaliknya, di saat ini kita menjadi orang yang zalim kepada orang tua, yang menyia-nyiakan orang tua, di sisa-sisa umurnya kita tidak pernah berbuat baik kepadanya. Dari awal kita lahir, dari awal kita sudah menjadi orang yang hebat ataupun sukses. Maka apa yang terjadi? Insya Allah, di saat kita nanti tua renta dan tak berdaya, maka anak kita juga akan menzalimi kita. Maka kata Nabi, ma'fil aba wa ma'fil abana. Anak tergantung bagaimana orang tuanya. Maka Masya Allah, nasib kita ini di hari tua kita nanti tergantung bagaimana di saat kita seperti ini dengan orang tua kita. Allahu Akbar. Para sahabat jemaah, lihat apa yang terjadi. Uwais mengambil uang celengannya. Setelah dia sholat istiqoroh dapat petunjuk untuk membeli anak domba yang kecil. Anak domba tersebut dipelihara oleh Uwais. Kemudian anak domba tadi dikasih makan oleh Uwais di rumahnya. Setelah dikasih makan, digendong oleh Uwais, dibawa ke atas bukit yang lumayan tingginya, lebih kurang hampir 7 kilo. Lalu apa yang terjadi? Dilakukan oleh Uwais setiap pagi. Diambil anak domba tersebut, digendongnya turun ke bawah, diberikan makan. Kemudian sore hari diangkatnya kembali. Setiap hari Uwais melakukan itu. Sampai seluruh warga kampung mengatakan bahwa Uwais sudah mulai gila. Lalu apa yang terjadi? Ketika musim haji pun sudah mulai datang. Dan domba itu pun sudah berumur lebih kurangnya sudah mulai dewasa. Dan beratnya sudah mulai bertambah dari hanya 7 kilo menjadi sampai lebih kurang 60 kilo. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ketika ibunya bertanya, "Hai Uwais, ini musim haji sudah datang. Kapan ibu bisa berangkat?" "Besok pagi kita akan berangkat, Bu. Malam ini istirahatlah dan siapkan barang-barangnya ibu dan berkemaslah." Apa yang terjadi pemirsa, sahabat Cahaya Hati yang dimanapun Anda berada? Singkat cerita, besok paginya ibunya sudah terbangun dan ibunya bertanya, "Hai Uwais, mana onta untuk kita berangkat menuju ke kota Mekah?" Ya Rob, betapa luar biasanya jawaban seorang Uwais. "Wahai ibu, ontamu sudah ada di hadapanmu." "Mana onta itu, hai Uwais?" "Aku ontamu, hai ibu. Naiklah ke atas punggungku, hai ibu. Aku akan antarkan engkau sampai ke kota Mekah. Tidak hanya sampai ke kota Mekah, aku akan bawa engkau tawaf. Aku akan bawa engkau sa'i." Dan apa yang terjadi? Ketika semua selesai, Uwais hendak pulang, berselisih jalan dengan salah satu sahabat Nabi Muhammad yang meminta doa kepada Uwais, yakni Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Kemudian Uwais pun menyempatkan bertanya, "Wahai Umar, akankah seorang anak yang telah menggendong ibunya dari kota Yaman sampai ke Mekah, kemudian membawanya tawaf, kemudian mengantarkannya sa'i dan kembali ke kampung halaman, apakah sudah menebus daripada baktiku kepada ibuku?" Kata Umar, "Belum. Kau lakukan itu semua. Satu tetes darah pun tak mampu membayar pengorbanan ibu. Kau lakukan itu semua, tak akan bisa membayar satu tetes darah yang keluar dari rahim ibu."
untuk mengeluarkan engkau ke muka bumi ini. Allahu Akbar. Uwais saja sudah melakukan kebaikan yang seperti itu, belum bisa menebus satu tetes darah yang keluar dari rahim ibunya. Bagaimana dengan kita yang notabene tak ada sedikit pun kebaikan yang kita lakukan kepada ibu kita? Sahabat, pemirsa Cahayati dimanapun Anda berada, sebelum itu terlambat. Lihat betapa dahsyatnya dia mandikan kita sambil bernyanyi, sambil berselawat. Dengan maksud hatinya dia ingin mengatakan kepada Allah, ya Rabb, ini anak yang kumandikan saat ini, andaikan nanti aku sudah tua renta dan tak berdaya, jadikanlah anak ini yang memandikan aku, ya Allah. Ketika kita tidur, lihat dia yang mengambilkan selimut, dia naikkan ke atas. Ketika kita terbangun di tengah malam, apa yang terjadi? Subhanallah. Kita menangis karena kotoran. Dia bela matanya yang baru saja terlelap. Bangun. Dia buka popok kita. Dia bersihkan. Dia ganti dengan yang baru. Lihat, tidak sampai di situ. Penderitaan dia memperjuangkan melahirkan kita ke muka bumi. Tumpah darahnya, berkeringat tubuhnya, berderai air matanya. Wahdan ala wahdin perjuangannya. Ya Allah. Sampai-sampai dia berdusta kepada kita untuk biayai sekolah kita, pendidikan kita, kuliah kita. Bahkan ketika kita sudah punya istri, sudah punya calon pasangan hidup, apa yang terjadi? Dia ikhlas. Padahal kalau boleh dia berkata, ya Allah, anak yang sudah kubesarkan susah payah, ya Allah, sekarang hendak menjadi punya orang lain. Allahu Akbar. Padahal dia baru mau menikmati kesuksesan anaknya. Padahal dia baru mau menikmati kehebatan daripada anaknya. Tapi kehebatan tersebut harus terbagi dengan pilihan anaknya. Allahu Akbar. Belum terlambat. Ayo, di sisa umur orang tua kita yang masih ada saat ini, mari kita bahagiakan ibu kita agar ibu kita menikmati dan tidak merasa kehilangan kita. Padahal kita ada, tapi dia merasakan seperti tidak adanya kita. Maka para jamaah pemirsa Cahayati dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk berbuat baiklah pertama kita kepada kekasih Allah yang bernama ibu. Yang kedua siapa lagi? Fakir miskin dan anak yatim. Mumpung saat ini adalah detik-detik terakhir Ramadan, santunilah anak yatim dengan zakat kita. Ya, usap rambut anak yatim, ajak mereka buka bersama dengan kita. Sentuh mereka dengan rezeki kita lewat zakat mal. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah kebaikan. Lalu apa lagi? Berbuat baiklah kita kepada orang yang tak pernah baik kepada kita. Lihat kisah baginda Nabi Muhammad SAW yang begitu luar biasa. Nabi Muhammad SAW keluar dari pasar hendak menuju ke rumah. Nabi Muhammad melihat seorang nenek yang menggendong kayu bakar. Nabi Muhammad mengejar, hai nenek, boleh aku minta izin? Aku ingin menggendong kayu bakarmu, hai nenek. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah, si nenek tadi berkata, Masya Allah, betapa luar biasanya akhlakmu, hai anak muda. Lalu spontan nenek tadi berkata, tapi akhlakmu yang baik ini, hai anak muda, akan berakhir dan akan sirna kalau kau berkenalan dengan yang namanya Muhammad. Terdiam Nabi Muhammad, tapi lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada si nenek, hai nenek, jangan takut, jangan khawatir, hai nenek. Biarkanlah Muhammad yang seperti itu. Yang penting sekarang nenek pulang tidak menggendong kayu bakar. Sepanjang jalan nenek berkata, jangan dekat sama yang nama Muhammad. Ingat, anak muda, jangan dekat yang sama nama Muhammad. Sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah.
Lalu apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW tidak sekadar meletakkan Nabi Muhammad susun. Yang kering dengan yang kering, yang basah dengan yang basah, yang siap dibakar, diletakkan di atas tungku. Allahu Akbar. Lihat. Apa kata Nabi Muhammad? Lihat kisah Nabi Muhammad dari awal. Ketika nenek menghina, jangan dekat kau yang sama Muhammad. Nabi jawab, yang penting kau tidak membayar kayu bakar. Ayo kita pulang sekarang nenek. Dengan penuh kelembutan. Tapi sayang, itu Muhammad zaman dahulu. Muhammad zaman sekarang apa yang terjadi? Masya Allah. Mungkin ya Nabi Muhammad zaman sekarang akan melempar kayu bakar tadi. Angkatlah sendiri nih. Aku yang namanya Muhammad. Masya Allah. Lihat. Lalu apa yang terjadi? Nabi susun. Nabi Muhammad zaman sekarang mungkin akan dilemparkan saja. Dan langsung kabur. Masya Allah. Melihat akhlak Nabi Muhammad yang begitu mulia, nenek tadi berkata, betapa mulianya akhlakmu hai anak muda, saking mulianya aku lupa bertanya, siapa namamu hai anak muda? Masya Allah. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, akulah yang namanya Muhammad ini nenek. Kalau kau yang namanya Muhammad, kenapa kata orang Mekah kau jahat, kau bejat, kau membawa ajaran yang sesat? Wahai nenek, makanya kalau kau dapat berita, tabayunlah dulu. Ini pelajaran yang luar biasa. Para pemirsa, kalau kita dengar suatu berita, tabayun dulu. Benar enggak nih beritanya? Jangan-jangan ini berita bohong. Jangan-jangan ini berita fitnah. Yang akan menghilangkan amal-amal soleh kita. Maka apa yang terjadi? Sudah banyak nenek. Makanya kalau kau dapat berita, tabayun. Cari tahu dulu kebenarannya. Berapa banyak nenek-nenek yang dapat berita tanpa tabayun langsung menyebarkan berita bohong. Sudah kena tangkap. Salah satunya nenek Sarumpet. Masya Allah. Luar biasa. Maka oleh sebab itu lihat. Kemudian apalagi kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat. Nabi Muhammad SAW ketika berada di kota Taif dilempar dengan batu. Kena pelipis matanya berdarah. Dilempar lagi dengan batu. Kena giginya patah. Lalu Nabi Muhammad berlari. Sambil menengadahkan tangannya di bawah dagunya. Diletakkan di atas dadanya. Kemudian apa yang terjadi? Allahu Akbar. Begitu dahsyatnya, darah tumpah ditampung oleh Nabi Muhammad SAW. Sampailah ke tempat yang betul-betul Nabi Muhammad aman. Dan berkatalah malaikat Jibril, wahai Muhammad, apa penyebab engkau tampung darahmu, wahai Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku tidak ingin darah ini menyentuh bumi yang akan melaknat orang-orang yang sudah melempar aku tadi. Masya Allah. Ya Allah, Muhammad sudah dilempar berdarah, pelipis matanya dilempar patah, giginya darah tadi ditampung. Karena Nabi takut kalau darah itu tumpah, maka bumi akan melaknat orang-orang yang melempar Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, betapa luar biasanya kebaikan Nabi Muhammad. Maka mari kita sama-sama berbuat baik. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Masya Allah. Mari sama-sama kita berbuat baik. Kebaikan itu sesungguhnya antara kita dengan Allah, bukan dengan orang yang kita berbuat baik. Maka lalu apa lagi? Kata Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Nah, inilah penyesalan yang disesalkan oleh manusia ketika dia sudah sampai di dalam kubur, ketika dia sudah tertimbun dengan tanah, ketika dia sudah tertutup dengan papan dan tertimbun tanah. Maka tidak ada kata terlambat, menyesallah kita saat ini. Jadikanlah ini sebuah muhasabah. Sudahkah kita menjadi orang yang baik, bertambah baik betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu baik kita itu hanya Allah dengan kita. Lalu apalagi penyesalan yang kedua? Allah tuliskan lagi penyesalan manusia di dalam Al-Quran. Apa kata manusia? Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana abasarna wa sami'na faraji'na lina'amalna salihan inna muqinun. Ya Rabb, kami sekarang sudah dengar, kami sekarang sudah lihat, kami sekarang sudah merasakan betapa dahsyatnya ya Allah azab-Mu ya Rabb. Berikan kami kesempatan hidup sekali lagi saja ya Allah. Kami ingin banyak berbuat amal soleh. Ternyata manusia lupa berbuat amal soleh. Sahabat pemirsa cahaya hati dan mata Allah.
ada satu amal soleh di detik-detik terakhir Ramadan ini. Apa amal solehnya? Jadilah kita hunter, jadilah kita pemburu malam-malam Lailatul Qadar. Jaga malam itu dengan tahajud, jaga malam itu dengan taubat, jaga malam itu dengan istighfar, jaga malam itu dengan sentuhan Al-Quran dan bacaan Al-Quran, jaga malam itu dengan mata kita banyak memandang Al-Quran, jaga malam itu dengan zikir mengingat Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, jaga malam itu dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jaga malam itu dengan kita banyak berbuat amal-amal soleh yang kecil-kecil tapi punya nilai yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala karena niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Lalu apalagi jagalah dengan amal kita berduha di pagi hari. Jagalah dengan amal kita tetap terus berbuat kebaikan minimal yaitu dengan cara kita selalu memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya amal-amal yang terbaik. Subhanallah. Luar biasa. Lihat ada dua kalimat zikir yang ringan yang mampu menggetarkan ya Rasulullah dan menghapuskan dosa kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad pernah menyampaikan kalau kau baca dua kalimat ini khafifatani, dua kalimat yang mampu menghapuskan dosa kita sebanyak buih di lautan dan sebanyak pasir di pantai. Yang jadi pertanyaan, pernahkah kita menghitung jumlah buih di lautan? Mampukah kita menghitung jumlah pasir di pantai? Jawabannya pasti tidak. Tapi dengan dua kalimat yang ringan ini, yang mudah ini, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, insyaallah akan menghantarkan kita menjadi orang yang dihapuskan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Ini dia. Maka sahabat, ternyata yang dilupakan oleh manusia yang kedua adalah lupa banyak berbuat amal soleh. Maka mari sama-sama kita banyak beramal soleh. Amal soleh hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal soleh yang kecil saja. Lihat, kata almarhum Mbah Maimun, apa yang terjadi? Beliau pernah mengatakan, ketika engkau melihat semut tergenang, angkatlah dan pindahkan dia ke daratan. Bisa jadi dengan engkau memindahkan semut tadi dari atas air yang tergenang yang membuat dia mati, akan bisa menjadikan engkau dan menyelamatkan engkau dari azab api neraka jahanam. Masya Allah, luar biasa. Apabila engkau pergi ke masjid dengan menggunakan kendaraan, lalu kau lihat orang tua, maka izinkanlah dia menumpang di atas kendaraanmu juga menuju ke masjid. Bisa jadi dengan engkau memudahkan orang tua ini untuk mencapai masjid dengan mudah, maka jadi itu jalan engkau akan berkumpul di surga bersama keluargamu. Allahu Akbar. Lalu apalagi kata Nabi Muhammad SAW dan juga ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang pertama itu lupa berbuat baik, penyesalan yang kedua yaitu lupa berbuat amal soleh, maka penyesalan yang ketiga kata manusia yang dituliskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an sebelum Allah menciptakan manusia, lau akhartani ila ajanin qarib fa'asaddaqah. Ya Allah, tunda matiku sedetik ya Allah. Kenapa? Karena aku ingin banyak bersedekah. Maka banyak-banyaklah bersedekah sebelum di mana orang tidak lagi butuh dengan sedekah. Karena nanti ada suatu hari kata Nabi Muhammad SAW di mana orang tidak butuh sedekah kita. Maka di saat hari itu telah tiba, maka tidak akan ada yang bisa engkau sedekahkan lagi. Maka semua orang akan kaya. Semua orang tidak butuh sedekah kita lagi. Kenapa cuma sedetik? Karena ternyata hidup di muka bumi ini berbeda hidup dengan di akhirat. Satu hari di muka bumi ini itu hanya 24 jam. Tapi satu hari di akhirat lamanya 1000 tahun hidup di muka bumi. Itulah perbandingannya. Makanya sedetik yang dimaksudkan oleh si mayat tadi, oleh si manusia yang sudah meninggal dunia, yang sudah tertutup dengan papan dan tertimbun dengan tanah, berbeda dengan sedetik waktu dia hidup. Sedetik di muka bumi, palingannya 60 berapa itu, kalikan berapa, apa yang ini setelah sebelum detik. Tapi sedetik yang ada di akhirat, itu sama dengan subhanallah 1000 detik yang ada di muka bumi ini. Maka manusia minta sedetik saja, ya Allah, aku ingin banyak bersedekah. Lupa dia waktu hidup
untuk banyak bersedekah. Maka mari perbanyaklah bersedekah. Mari banyak-banyak kita berbagi dari harta yang dititipkan sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat pelajaran yang paling indah dari baginda Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika dia mendapatkan rezeki di pasar, kemudian dia pulang, rezeki yang sebanyak 100% dia pecah. 20% ketika keluar dari pasar ada orang minta-minta, diberikan. Kemudian dia jalan lagi, dia ambil lagi 20%, dia berikan lagi. Sisalah rezeki itu tinggal 60 karena sudah 40 yang dikeluarkannya. Kemudian hampir sampai ke rumah, ada pula yang minta-minta, diberikan oleh Ali 20% lagi. Lalu sudah 60% sisa yang 40%. Lalu apa yang terjadi? Sampailah di rumah, Ali ketok pintu. Assalamualaikum. Jawaban dari Fatimah, Waalaikumsalam. Keluar Fatimah. Kemudian apa yang terjadi? Fatimah memberikan sedekah yang paling kecil kepada suaminya. Apa itu sedekah? Azghairi sadaqah bisin. Sedekah yang paling kecil itu adalah senyum. Wahai para wanita yang solehah, ketika suamimu pulang kerja lelah, capek dan segala macamnya, maka mohon maaf lahir batin, sambutlah dia dengan sedekahmu yang paling kecil, yang bisa menyenangkan hatinya, yang bisa menghilangkan rasa lelahnya, yang bisa membangkitkan gairahnya kembali, yang menghilangkan stresnya dan segala macamnya. Lalu apa yang terjadi? Dipeluklah oleh Fatimah Sayyidina Ali. Kemudian dipersilahkan masuk, dibukakan sepatunya, dibukakan kaos kakinya. Masya Allah, betapa luar biasanya. Kira-kira ada nggak Fatimah yang seperti itu zaman sekarang? Masya Allah. Setelah itu diberikan oleh Fatimah air, kemudian minumlah Sayyidina Ali. Kemudian barulah Fatimah membuka pinjaran sambil mengurutkan kakinya Sayyidina Ali. Bagaimana hari ini wahai suamiku? Aku tahu kaki ini lelah melangkah mencari rezeki untuk aku dan keluargamu. Masya Allah. Kira-kira Fatimah zaman sekarang lakukan itu tidak? Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita, Sayyidina Ali berkata, Alhamdulillah, Allah berikan kita rezeki, wahai istriku tercinta, sebanyak 100%. Namun, yang sampai ke tanganmu hanya 40%. Aku minta maaf. Lihat, Fatimah tidak menjawab. Fatimah tunggu sampai Sayyidina Ali ceritanya selesai. Tapi sayang itu Fatimah zaman dahulu. Fatimah zaman sekarang, Masya Allah, hebat waang yo. Lah pandai-pandai lo gini ya. Kemana yang 60%? Nah, mulai timbul suuzon. Apa yang terjadi? Lihat betapa luar biasa dan dahsyatnya. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Fatimah, rezeki itu 100%. Kenapa sampai ke tanganmu hanya 40%? Tadi waktu aku keluar dari pasar, tahu-tahu ada orang yang menumpahkan air mata. Meminta, memberikan makan karena dia sudah tak makan 3 hari. Aku berikan rezeki itu 20%. Kemudian sampai di pertengahan jalan, ada lagi orang yang kedinginan. Kemudian aku berikan dia rezeki 20%. Aku perintahkan dia untuk membeli baju karena dia tidak berbaju. Kemudian pas aku mau sampai ke rumah ini, wahai Fatimah, ada orang yang berselisih jalan. Kutanya, kenapa engkau mau buru-buru? Anakku sedang sakit, tak ada bahan makanan. Aku mau pergi ke hutan, mencari mungkin binatang yang sudah mulai mati. Maka aku berikan kembali rezeki kepadanya 20%. Maka rezeki inilah yang sampai ke tanganmu. Apa kata Fatimah? Wahai abangku tercinta, rezeki yang 40% ini bukan rezeki kita yang sesungguhnya. Karena yang 40% ini kita berikan makanan, kita jadikan ke makanan, maka dia akan menjadi kotoran. Kita belikan ke pakaian, maka dia akan lapuk dan tidak akan bermanfaat buat kita. Tapi rezeki yang sesungguhnya buat kita nanti, menyelamatkan kita nanti, adalah rezeki yang kau sedekahkan tadi, wahai abangku. Masya Allah. Sedekah rezeki yang akan bisa menyelamatkan kita dari binatang buas yang ada di dalam kubur, dari sedekahmu itu, wahai abangku. Rezeki yang bisa melapangkan kubur kita nanti, rezeki yang kau sedekahkan itu, wahai abangku. Kalau rezeki yang ini kita makan akan jadi kotoran, kita pakai akan jadi lapuk. Maka rezeki yang sesungguhnya adalah rezeki yang kita sedekahkan. Belajar kita dari kisah Sayyidina Ali dan Fatimah ini, mudah-mudahan kisah ini mengantarkan kita menjadi orang yang termotivasi untuk bersedekah. Ingat, sahabat, pemirsa Cahayati yang dirahmati Allah, di malam Lailatul Qadar, di malam yang ke-24 ini, bahwa ada 3 yang disesalkan oleh manusia.
Satu, lupa berbuat baik. Maka segeralah berbuat baik sebelum kita tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Yang dua, banyak-banyaklah beramal soleh sebelum kita tidak punya kesempatan lagi beramal soleh. Yang ketiga, perbanyaklah bersedekah. Maka bersedekahlah sebelum tidak ada lagi yang menerima sedekah kita. Jangan takut, jangan ragu. Mana qasad sadaqatun bal yasdar. Tidak pernah harta yang kau sedekahkan itu akan berkurang. Yang ada akan terus bertambah dan bertambah. Ya, ada kisah yang begitu luar biasa dari kisah Sehatim bin Al-Asam. Ya, di dalam buku Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Al-Ghazali. Apa yang terjadi? Berkata Imam Ghazali lewat tuturan tukilnya, lewat kalamnya Sehatim bin Al-Asam, ada seorang Bani Israel yang datang kepada Sehatim bertanya, wahai Syekh, ada enggak satu amalan yang bisa membuat aku mendadak jadi orang miskin? Ternyata dia orang kaya. Orang kaya pengen miskin. Ada nggak kira-kira orang kaya zaman sekarang pengen miskin? Masya Allah, luar biasa. Yang ada orang miskin pengen kaya. Sudah kaya pengen kaya lagi. Ini orang kaya pengen miskin. Lalu jawab sama Syekh, ada. Bagaimana caranya Syekh? Besok hari Jumat datanglah engkau ke Masjid Jami'. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kau harus bisa bersolat di samping, solat Jumat di samping sultan. Karena sultan selalu solat Jumat di Masjid Jami' tersebut. Lalu ketika aku berhasil solat di samping sultan, apa yang harus aku lakukan? Kau usahakan di akhir solat, di awal, di selesai salam, tempeleng kepala sultan sekencang-kencangnya. Masya Allah. Ini orang dikasih ide, bukannya marah, tapi malah senang. Akan aku laksanakan, wahai Syekh. Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau boleh aku bertanya, kenapa engkau ingin miskin? Aku pernah mendengar kalam dari Nabi Muhammad SAW. Innal masakin tadakhulul jannah birraqi'ah. Innal ghaniyun tadakhulul jannah birraqi'ah. Sesungguhnya orang kaya masuk surga seperti suster ngesot. Wa innal masakin tadakhulul jannah bisir. Dan sesungguhnya orang-orang miskin masuk surga seperti petir menyambar ranting di pohon. Kalau boleh pemirsa saya bertanya, mana yang lebih cepat dengan kalam Nabi ini? Orang miskinkah yang lebih cepat masuk surga atau orang kaya kah? Jawabannya mesti orang miskin. Kalau boleh saya tanya, tadi kan orang miskin pengen kaya, pemirsa, dan miskin pengen kaya, betul? Kalau sudah begini kata Nabi, pemirsa mau pilih apa? Mau jadi orang kaya atau miskin? Masya Allah. Kalau saya ditanya, saya akan menjadi orang kaya tapi ahli sedekah, insya Allah. Lalu singkat cerita, besok dia lakukan, dia pakai baju yang paling bagus karena dia punya uang banyak. Kemudian apa yang terjadi? Dia bisa membeli baju tersebut. Singkat cerita, dia tunggulah sultan di depan pintu masjid. Benar, sultan masuk bersama para pengawal dan ternyata para pengawal terkecoh dengan casingnya. Wahai Perdana Menteri, tolong kau bawa salat sultan di sampingmu. Dengan hati bahagia dan senang, baik, siap. Padahal dia bukan Perdana Menteri, maka hati-hati tertipu dengan casing. Ada orang baik, ya, jangan lihat dari tampangnya. Ya, ada orang yang baik, ya, ada orang yang tampangnya lembut, tapi ternyata tidak baik. Tapi ada orang yang tampangnya sangar, tapi hatinya baik. Masya Allah, luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Sholatlah di samping sultan. Dia ingat pesannya Syekh. Di akhir sholat, di saat salam yang terakhir, tempelenglah kepala sultan. Ditempelengnya kepala sultan sekencang-kencangnya sampai sultan mengerang kesakitan. Berlarilah seluruh pengawal sultan dan menarik anak si Fulan bin Fulan ini, dibawanya keluar. Walhasil sholat Jumat tidak pakai zikir. Karena semua orang ingin melihat diapakan si Fulan bin Fulan ini. Singkat cerita, ternyata Allahu Akbar, betapa dahsyatnya. Si Fulan ini hendak dicambuk, hendak dipukul. Kemudian apa kata sultan? Wahai pengawal, jangan kau sakiti si fulan tersebut. Kenapa wahai sultan? Dia orang baik. Bagaimana mungkin bisa dia kau katakan orang baik, hai sultan? Sementara tadi dia mentempeleng kepalamu sekencang-kencangnya sampai mahkotamu lepas dan engkau mengerang kesakitan. Diceritakan oleh sultan tadi, sebelum aku sholat, aku lupa menggunakan mahkota yang ada di atas kepalaku. Tanpa aku lihat terlebih dahulu. Kemudian aku pakai dan aku takbir. Dan saat aku membaca suratul Fatihah, aku merasakan ada binatang berupa kalajengking yang berjalan di atas kepalaku.
Kemudian aku berdoa kepada ya Allah, jangan kau izinkan kalajengking ini menggigit kepalaku sampai salam yang terakhir. Singkat cerita, ketika aku salam sebelah kanan, aku ingat doaku cuma sampai salam yang terakhir. Maka ketika aku salam yang terakhir, aku meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jangan kau izinkan kalajengking ini menggigit kepalaku, ya Allah. Izinkan ada orang yang bisa menyelamatkan, ya Allah. Maka ketika menatap wajahnya, dia tempeleng kepalaku, terpentallah mahkota dan terpentallah kalajengking tadi, dan aku selamat. Maka aku katakan dia orang baik. Wahai pengawal, wahai para jamaah, wahai imam masjid jami', saksikanlah aku bersumpah separuh dari harta kekayaanku akan kuserahkan kepadanya. Masya Allah. Padahal dia pengen miskin. Apa sebab dia pengen miskin? Karena dia stres dengan hartanya. Apa yang membuat dia stres? Setiap dia pulang ke rumah, nak naik atas tempat tidur, dilempar dengan gepokan duit sama istrinya. Ketika ditanya, kenapa kau lempar aku dengan gepokan duit, wahai istriku? Tolong bantu hitungkan, bang. Kenapa sudah kering air ludahku menghitung, tak putus-putus saking banyaknya. Masya Allah. Dikasihlah ide tempeleng kepada sultan, maksudnya biar masuk penjara, dan istri foya-foya menghamburkan duit di jalan maksiat. Akhirnya Allah murka, datanglah kufurnya Allah. Datanglah murka Allah karena kufurnya istrimu dan anak-anakmu, dan engkau jatuh miskin mendadak. Rupanya malah terbaik. Mana qasad sadaqatun baliyastar. Allah bilang sama Nabi Muhammad, aku bersumpah Muhammad, tidak akan membuat orang kaya jatuh miskin. Kenapa? Aku takut kalau orang kaya aku bikin miskin, siapa yang akan membantu kekasihku fakir miskin dan anak yatim? Maka semangatlah di malam ke-24 ini untuk besok di hari ke-25 dalam rangka menyambut besok di hari ke-24 malam 25 dalam rangka menyambut malam ganjil, memperbanyak kita bersedekah. Apalagi sedekah yang bisa melipat gandakan puasa kita. Man fatara shaiman kana lahu alaihi ajri. Bagi-bagilah takjil besok. Masya Allah. Apalagi masih dalam keadaan COVID-19 ini. Mudah-mudahan pemirsa sahabat Cahaya Hati dimanapun Anda berada, sedikit ini tentang tiga penyesalan manusia di saat sudah tertutup dengan papan dan tertimbun dengan tanah, bisa menjadi pelajaran ibroh yang luar biasa buat kita, menjadi tabayun buat kita, menjadi munasabah dan muhasabah buat kita. Mudah-mudahan bisa menjadi sekapur sirih buat kita. Mudah-mudahan bisa menjadi mendatangkan hikmah, hinayah dan hidayah, dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kalimat yang salah, itu datang dari diri Al-Fakir. Apabila ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya tutup dengan doa kafarat majelis, seperti biasa saya ingin mengucapkan, apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Apabila ada ucapan saya yang salah, saya minta maaf dunia dan akhirat. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari besi. Apabila ada ucapan saya menyinggung hati, tolong jangan laporkan saya ke kantor polisi. Apabila ada jarum yang patah, kira-kira siapa yang patahin? Apabila ada ucapan yang salah, saya minta maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sebelum saya tutup dengan salam, jangan lupa subscribe, like, and share video ini supaya menjadi ilmu yuntafa'u ilahi, ilmu yang bermanfaat buat kita, dan ilmu yang akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur, ilmu yang menjadi sahabat nanti di dalam kubur, ilmu yang menyelamatkan kita nanti dari binatang buas dalam kubur, ilmu yang akan menjadi jembatan surga kita. Karena ternyata jembatan menuju surga itu dari selai rambut yang dibelah 7, itulah namanya jembatan Shiratul Mustaqim. Dan mudah-mudahan lewat ilmu ini, jembatan itu menjadi besar ketika diamalkan oleh orang-orang lain. Bagaimana orang lain mau mengamalkan kalau kita tidak menyebarkan ilmu ini? Jangan lupa selalu subscribe, like, and share setiap kajian-kajian Cahaya Hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.